Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman-teman kita sudah memasuki bab kedua, di mana sebenarnya saya tidak ingin menjelaskan terkait tools terlebih dahulu teman-teman ya. Tetapi karena ini memang tools paling utama dan paling pertama di CorelDRAW, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu. Namanya adalah Picktool teman-teman ya. Bentuknya sama seperti kursor pada umumnya, tetapi warnanya itu hitam teman-teman, bisa diperhatikan. Kenapa saya mengatakan bahwa tools ini merupakan yang paling pertama? Karena ketika kita membuka dokumen baru seperti yang saya lakukan ini, maka secara otomatis CorelDRAW akan mengarahkan kita menggunakan Picktool ya. Bisa diperhatikan seperti yang saya contohkan ini, seperti itu teman-teman ya. Fungsi utama dari Picktool ini adalah menseleksi objek teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup mengklik objek tersebut seperti yang saya lakukan ini dengan menggunakan klik kiri, maka teman-teman akan otomatis menseleksi objek tersebut. Kemudian teman-teman bisa memindahkan objek-objek tersebut seperti yang saya lakukan ini. Teman-teman juga bisa melakukan seleksi objek secara bersamaan dengan menahan klik kiri teman-teman, kemudian menggesernya hingga muncul frame kotak seperti ini teman-teman. Bisa diperhatikan frame tersebut. Jika teman-teman syaratnya harus menseleksi memenuhi objek tersebut teman-teman ya, contoh seperti ini, maka akan semuanya akan terseleksi. Tapi jika teman-teman hanya ada bagian sedikit saja yang tidak terseleksi, maka objek tersebut tidak akan seleksi. Contoh ini yang bagian oranye tidak ada sebagian yang tidak terseleksi teman-teman, bisa diperhatikan. Kemudian saya lepas seleksinya, maka yang warna oranye ini tidak akan ikut terseleksi teman-teman ya, seperti ini. Jadi syaratnya adalah harus full seperti itu teman-teman ya. Kemudian fungsi selanjutnya dari Picktool teman-teman bisa perhatikan ketika teman-teman mengklik satu kali objek tersebut dengan menggunakan klik kiri, maka objek tersebut akan diseleksi. Tetapi jika teman-teman mengkliknya satu kali lagi objek tersebut, maka seleksi tersebut akan berubah seperti ini teman-teman. Bisa diperhatikan ini merupakan transform teman-teman ya, atau perubahan arah. Bisa diperhatikan lagi, ini bisa teman-teman putar ya, putar seperti ini. Nah seperti itu. Ini mudah sekali teman-teman ya. Ini adalah transform itu perubahan arah ataupun bentuk seperti itu. Kemudian di transform ini ketika teman-teman memilih transform seperti ini, akan ada titik pusat. Ini namanya adalah pusat rotasi teman-teman ya. Ini akan muncul ketika teman-teman menseleksinya itu mengklik ini menggunakan klik Picktool 2 kali seperti yang saya lakukan ini. Nah, titik rotasi ini bisa teman-teman ubah. Bedanya apa? Ketika titik rotasi di sini, maka objek tersebut akan berputar di rotasi ini. Saya contohkan, ini akan saya putar, maka otomatis objek tersebut akan berputar mengikuti rotasi ini. Namun berbeda ketika rotasi ini saya pindah random, misalnya di sebelah sini teman-teman ya, maka objek tersebut akan mengikuti rotasi yang ada di sini seperti ini tuh. Berbeda teman-teman hasilnya. Ini akan berguna ketika teman-teman membuat desain-desain seperti mandala teman-teman ya, mandala atau seperti batik itu. Jadi itu teman-teman ya. Fungsi dari Picktool yang pertama adalah menseleksi objek, kemudian memindah-mindahkan objek. Kemudian yang kedua, jika teman-teman mengkliknya satu kali lagi objek tersebut, maka teman-teman bisa mentransform, merubah arah ataupun sudut dari objek tersebut. Transform ini juga berlaku ketika teman-teman menseleksi banyak objek ya. Misalnya ini saya menseleksi banyak objek dengan seperti yang saya lakukan ini. Kemudian teman-teman tinggal klik lagi, maka akan berubah transform seperti ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa menggesernya seperti yang saya lakukan ini. Jadi tidak hanya berlaku pada satu objek saja teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menseleksi banyak objek dengan menggunakan Picktool dengan cara menahan shift teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menahan tombol shift di keyboard, maka teman-teman bisa menyeleksi banyak objek. Jika saya menseleksi tanpa menekan tombol shift, maka yang terjadi adalah ketika saya ingin menseleksi objek seperti ini yang warna hijau, maka tidak akan terseleksi yang warna ini, akan berpindah. Tapi ketika saya menahan shift teman-teman ya, coba teman-teman tahan shift,
maka akan bisa menseleksi banyak objek. Jadi cara pertama tadi teman-teman menseleksinya membuat blok seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Yang kedua bisa menggunakan shift ya, seperti ini. Oke. Nah, oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipraktekkan. Terima kasih.